On. Oke, mulai. On ya. Udah, kedengaran? Tes 1 2. Tes 1 2, tes 1 2. Lah, Oke, kita mulai. Sahabat Akmikindo TV, kami bahagia hari ini karena peralatan di studio tambah dan kami harus menyesuaikan diri. Kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Sebenarnya beliau sudah pernah menjadi narasumber di studio ini. Bapak Dr. Insinyur Sahat Sihombing, MM, MH. Beliau dulu berkarir di bank dan aktivis lingkungan, juga pengusaha, dan saat ini menjadi Ketua DPD DKJ Jakarta, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia atau Akmikindo. Bang Sahat, terima kasih waktunya di studio. Pak Hotman. Ya. Saat ini sahabat Akmikindo TV, kita akan berbincang tentang hal yang sangat penting tentang KUR. Karena beliau ini juga ahli manajemen risiko. Nanti bagaimana Pak Sahat menjelaskan untuk sahabat-sahabat Akmikindo betapa pentingnya kita mengembangkan UMKM kita dengan pinjaman KUR. Apa syaratnya, apa kendalanya, dan bagaimana kita untuk menumbuh kembangkan usaha kita. Barangkali langsung ke Bang Sahat, bagaimana pengalaman dan arahan Bang Sahat untuk kita memiliki KUR. Ya, terima kasih Bang Hotman, abang lah ya. Ya. Jadi memang KUR ini sangat vital bagi pengembangan UMKM, koperasi maupun kegiatan rakyat lainnya ya. Jadi sebelum saya masuk ke dalam apa itu KUR ya, saya menjelaskan sedikit tentang landasan hukumnya dulu ya, bahwa memang KUR ini sudah diatur di dalam Permenko nomor 1 tahun 2022, kemudian Permenko nomor 1 tahun 2023, KMK nomor 317, lalu POJK nomor 19. Artinya memang pemerintah sudah sangat peduli atau care terhadap bagaimana vitalnya KUR terhadap pengembangan usaha rakyat. Namun beberapa isu yang sekarang lagi banyak dibahas ya. Yang terakhir Permenko mengatakan bahwa Pak Muhammad Iskandar mengatakan bahwa KUR ini sulit diakses ya, baik oleh UMKM, koperasi, atau ekonomi kreatif maupun pekerja migran. Ini statement dari seorang Menko. Tentunya ini berdasar sekali ya, Pak Hotman ya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bahwa banyak pelaku UMKM kita yang bagus ya, karena tidak bisa akses ke perbankan, akhirnya menjadi pasarnya para rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Ini sangat kita sayangkan sebenarnya karena memang mereka tidak bisa akses ke perbankan. Kemudian ini yang mungkin menjadi sangat spesifik adalah bahwa untuk kredit KUR ini yang di bawah 500 juta, ini perbankan tidak memperbolehkan atau belum memperbolehkan bahwa kontrak yang diterima oleh seorang pengusaha UMKM ini menjadikan satu agunan atau kolateral. Pada prakteknya kalau di kredit-kredit yang komersial, itu nilai kontrak atau SPK bisa dijadikan sebagai agunan, bisa dihitung sebagai agunan. Tapi kalau di KUR ini tidak diperbolehkan, belum diperbolehkan oleh bank. Ya, kemudian ini yang membuat mungkin kenapa KUR ini susah diakses oleh pelaku usaha UMKM. Kemudian sebelum lagi kita detailnya, saya menyampaikan satu isu yang cukup menarik adalah bahwa pada tahun 2023 ya, target KUR pemerintah itu 450 triliun. Kemudian dikoreksi menjadi 297 triliun. Namun pencapaian hanya terhadap target awal hanya 57%. Ya, tetapi terhadap target revisi 87%. Artinya apa? Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko Pemberdayaan Masyarakat RI, Pak Muhammad Iskandar, bahwa memang KUR ini masih sulit diakses. Data membuktikan hal yang sama. Kurang lebih
Itu yang mungkin yang akan kita bahas, Pak Hotman. Kenapa sebenarnya KUR ini sulit diakses ya? Makanya di dalam topik saya hari ini saya mengatakan bahwa KUR ini perlu direvitalisasi. KUR perlu direvitalisasi agar menjadi suatu motor bagi pertumbuhan atau perkembangan yang berkelanjutan daripada UMKM maupun koperasi. Kurang lebih seperti itu yang akan kita bahas pada hari ini, Pak Hotman. Terima kasih, Bang Sahat Sihombing. Kalau demikian, kredit usaha rakyat ini penting untuk mengembangkan UMKM. Padahal pejabat sendiri menyebut agak sulit diakses. Apa sebenarnya masalahnya? Ataukah syarat-syarat yang jelimet yang sulit menjadi dasar seorang UMKM meminta atau mengajukan KUR itu? Atau memang hal apa? Sosialisasi masyarakatkah kepada masyarakatkah yang kurang begitu? Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali, Pak Hotman. Sebelum saya jawab, mungkin saya mencoba menggambarkan dulu bahwa data sejak tahun 2015 sampai 2024 memperlihatkan bahwa jumlah penyaluran KUR ini sangat tidak terpola sih, sangat kadang-kadang pertumbuhannya bisa 336%, kadang-kadang bisa minus. Dari tahun 2016 ke 2017 itu minus, Pak. Tetapi dari tahun 2015 ke 2016 tumbuh 336%. Kemudian tumbuh lagi 9%, tumbuh lagi 6%, tumbuh 28%. Ini artinya satu pertumbuhan kredit yang tidak di-manage, Pak. Ini ada satu problem dari sisi data, Pak ya. Data. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak ya. KUR ini kan ada dibagi, Pak. Ada KUR super mikro, itu kredit yang sampai dengan 10 juta. Kemudian ada KUR yang mikro antara 10 sampai 100, lalu KUR kecil itu antara 100 sampai dengan 500 juta. Nah, kenapa KUR ini sulit diakses ya? Secara ketentuan memang di dalam POJK maupun di dalam Permenko nomor 1 tahun 2023 bahwa KUR yang nilainya sampai dengan 100 juta seharusnya tidak pakai agunan kolateral. Bentuknya bisa properti, bisa kendaraan. Tetapi faktanya, Pak, semua bank itu tetap mewajibkan. Istilah mereka itu moral obligation. Nggak diikat, tetapi tetap disyaratkan. Ya bagaimana, Pak, seorang pengusaha mikro meminjam KUR 10 juta harus menyiapkan agunan tambahan. Akhirnya mereka mundur, Pak. Akhirnya mereka lari ke pinjol, mereka lari ke rentenir. Demikian juga yang sampai dengan 100 juta. Memang secara ketentuan nggak ada agunan tambahan, Pak. Tetapi faktanya bank itu mensyaratkan ada agunan tambahan. Padahal sebenarnya di dalam ketentuan disampaikan boleh meminta agunan, tetapi atau penjaminan dari Askrindo dan Jamkrindo. Kita tahu bahwa semua KUR dijamin oleh Askrindo dan Jamkrindo, tapi faktanya bank masih takut dan bank masih meminta agunan tambahan, dan itulah yang menjadi sumber kenapa kredit mikro dan super mikro ini nggak tumbuh sesuai dengan harapan pemerintah. Kurang lebih seperti itu salah satunya. Yang kedua mungkin masalah bunga, Pak. Bunga yang diberikan perbankan ini relatif terhadap pinjol masih lebih tinggi bunga yang dari perbankan. Kita tahu bahwa bunga dari perbankan untuk kredit super mikro tadi itu sekitar 3%. Saya juga bingung, padahal pemerintah melalui KMK ya, KMK nomor 317, itu pemerintah mensubsidi KUR super mikro sebesar 15%. Jadi kalau ditambah 3%, artinya pendapatan bank itu 18%, Pak. Cukup tinggi. Karena kan pemerintah memberikan 15%, kemudian bank men-charge nasabah 3%. Sementara di pasaran, beban bunga kredit super mikro itu, kalau kita lihat dari iklan-iklan fintech ya Pak, fintech itu 0,3% per bulan atau per tahun, kira-kira kurang lebih 3% juga sama gitu ya. Tetapi mereka dengan cepat bisa memberikan persetujuan. Sementara kalau bank kan sangat banyak sekali syarat-syarat yang diminta oleh bank. Misalnya, katakanlah satu pengusaha super mikro dia harus minimal usahanya
apa namanya, ada yang menggaranti atau pernah mengikuti pelatihan atau ada saudaranya yang pernah memiliki usaha yang produktif, atau kemudian kalau dia kredit mikro, usahanya minimal harus ada 6 bulan. Jadi cukup banyak pagar-pagar yang disampaikan bank, ya. Tapi yang paling memberatkan adalah masalah agunan tadi, Pak. Itu yang menghambat sehingga usaha UMKM, terutama usaha mikro dan kecil ini sulit mengakses kredit dari perbankan. Dokter Sahat, kita mau bertanya juga, karena Anda kan punya pengalaman di bank. Ya, Apakah pemerintah hanya memberi regulasi dari bank menyalurkan KUR itu? Karena sepertinya tadi walaupun sudah ada jaminan dari calon untuk meminta KUR itu agak sulit. Apakah juga latar belakang dari yang peminjam itu juga data-data sebelumnya dia mungkin tidak atau telat meminjam, jadi pengaruh juga untuk dia mengajukan KUR begitu. iya betul. Jadi saya juga diskusi dengan para perbankan ya. Kebetulan saya memang cukup lama di bidang risk management ya. Memang kalau data di perbankan memang kenapa bank masih mensyaratkan agunan? Mereka mengatakan begini, kredit KUR yang tanpa agunan, NPL-nya lebih jelek daripada yang pakai agunan. Itu data yang mereka yang di bank ada. Sehingga walaupun di ketentuan ada boleh tanpa agunan tambahannya, tapi mereka tetap mensyaratkan. Padahal agunan itu juga nggak bisa diikat, Pak. Hanya sebagai macam moral obligation. Tapi bisa dibayangkan, Pak Hotman, seorang pengusaha, katakanlah warung kecil, Pak, jangan-jangan dia masih kontrak, iya kan? Masih kontrak, bagaimana dia harus menyiapkan agunan, Pak, tambahan. Akhirnya dia ya nggak jadi ke bank, atau bank menolak. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa bank juga mensyaratkan dia nggak boleh tinggal di rumah kontrak, harus rumah sendiri. Padahal kita tahu pelaku UMKM yang punya rumah paling berapa persen, Pak? Iya. Paling top 20% udah hebat punya rumah sendiri. Nah, jadi antara market, yaitu pelaku UMKM dengan syarat bank, ini nggak nyambung. Ketika nanti pemerintah mengatakan, loh kami kan sudah bilang bahwa sampai 100 juta nggak perlu agunan. Bank bilang, tapi data kami Pak, ada NPL Pak yang nggak pakai agunan. Nah, di sini akhirnya terjadi titik temu Pak. Sehingga memang harus ada produk khusus Pak untuk UMKM ini. Pemerintah harus merevitalisasi KUR. Ya, dan yang lebih penting lagi gini Pak, kalau dilihat data Pak, kenapa rentenir tertarik membiayakan UMKM? Karena bagus kan sebenarnya. Tapi mereka bisa langsung masuk ke UMKM. Tidak dengan persyaratan dari banking. Kalau nggak bagus kan pasti rentenir nggak mau biayain juga Pak. Artinya apa? Bahwa pelaku UMKM ini sebenarnya banyak yang prospek, banyak yang bagus usahanya, tetapi karena sistem perbankannya ini, sistem manajemen risikonya nggak matching dengan karakteristik usaha KUR, artinya nggak ketemu. Makanya dari tahun ke tahun, target KUR ini jauh dari harapan, Pak. Contoh tadi tahun 2023, pencapaiannya kalau dibandingkan dengan target awal hanya 57%. Direvisi hanya 87%. Ini kan sayang, Pak. Udah negara menyiapkan anggaran dalam hitungan APBN, ini kan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, PDB, ternyata nggak bisa terserap. Ini akan menjadi penyebab ekonomi nggak tumbuh juga gitu, Pak. Nanti kami akan tanya revitalisasi tadi yang Pak Sahat sampaikan itu penting untuk ke depan. Iya. Tapi sebelum itu saya tanya juga tadi, saya garis bawahi apa yang disebut Bang Sahat itu, bahwa warung kecil saja untuk meminjam sulit begitu. Iya. Apa syarat-syarat warung itu, atau dia harus di bawah naungan PT atau PT? Karena umumnya kan warung itu kan paling dia mendapat keterangan dari kelurahan begitu. Apa syarat-syarat yang agar bank juga mudah untuk memberikan KUR bagi mereka untuk mengembangkan usahanya? Baik, tadi saya kan ada KUR super mikro, Ya. KUR mikro dan kecil, Pak. Kalau yang super mikro di bawah 10 juta, Ya. yang mikro 10 sampai 100, dan yang kecil 100 sampai 500. Kalau yang super mikro memang itu bunganya 3% per tahun, Pak. Ya.
Tetapi plus 15% jadi 18% Pak di pembukuan bank sebenarnya. Nah, memang dari sisi syarat kriteria pemohon adalah dia harus belum pernah menerima KUR. Jadi kalau dia pernah menerima sekali, tentunya tahun depan atau 3 tahun lagi setelah jatuh tempo, dia nggak bisa terima lagi. Ini memang menurut saya seharusnya kalau dia udah sukses, dia boleh terima lagi dong. Kan usahanya going concern Pak, nggak mungkin dia stop. Dia butuh modal kerja dan lain sebagainya. Itu Pak, belum pernah menerima KUR. Ini mungkin mesti kita bahas juga. Apakah tidak diperbolehkan lagi yang udah pernah menerima KUR, dilarang menerima KUR berikutnya. Memang untuk mikro, super mikro Pak, tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian usaha. Jadi boleh 1 bulan, asal dia memang pernah, apabila usahanya kurang dari 6 bulan Pak, dia harus mengikuti pendampingan. Dia harus mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya. Kemudian tergabung dalam kelompok usaha. Mungkin seperti asosiasi Apikindo seperti ini kan, ini menjadi satu syarat untuk mendapatkan KUR super mikro. Atau memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha produktif dan layak. Nah, kemudian juga dia harus memiliki NIB, Pak. Nah, kita tahu bahwa usaha-usaha mikro ini memang dalam pikiran mereka, wah, ngurus NIB berapa biayanya, Pak? Iya kan? Dan mereka belum tentu tahu kemana harus mengurus. Nah, mungkin kita dari Apikindo ini memang berencana akan membantu para pengusaha super mikro, mikro dan kecil ini agar memiliki legalitas. Ini penting juga karena mereka akan suatu waktu akan menjadi pengusaha yang naik kelas, sehingga memang dari aspek legal harus disiapkan. Itu yang super mikro, Pak. Nah, kalau yang mikro tadi bunganya berjenjang juga dari 6% naik jadi 7%, kalau dia yang kedua, yang ketiga 8%, yang keempat 9%. Jadi boleh minjam nih kalau yang KUR mikro. Tetapi memang usahanya harus minimal udah 6 bulan Pak, ya. Bisa meminjam kredit modal kerja jangka waktu 3 tahun, lalu untuk KI investasi bisa 5 tahun. Tetapi minimal usahanya telah berjalan 6 bulan. Nah, ini juga saya soroti karena gini Pak, kita tahu bahwa cukup banyak pensiunan PNS ataupun BUMN yang pensiun mau mencoba usaha. Artinya mereka nggak bisa pinjam Pak karena usahanya belum 6 bulan. Ya kan? Sebenarnya ini kan secara kompetensi pensiunan BUMN atau PNS kan punya kemampuan Pak. Tetapi ketika mau berusaha nggak ada modal, nggak bisa pinjam karena belum 6 bulan. Nah, ini mungkin juga perlu dilihat bagaimana pemerintah atau perbankan bisa juga menyasar para pelaku UMKM yang baru. Atau katakanlah Pak, milenial atau Gen Z yang baru tamat Pak. Baru tamat dari kampus, melamar nggak ada kerjaan, nggak ada yang menerima kerjaan karena mungkin sedikit lapangan kerja, lalu mencoba berusaha. Akhirnya nggak dapat pinjam dari bank karena belum 6 bulan. Nah, ini mungkin perlu ditinjau, terutama gini Pak, katakanlah dia dapat SPK dari pemerintah. Nah, di Indonesia SPK ini belum bisa dihitung sebagai agunan. Kalau di negara lain, contoh katakanlah seperti Malaysia, kemudian Korea Selatan, perbankan itu sudah menilai SPK ini sepanjang pemberi SPK ini kredibel, itu dihitung sebagai agunan, Pak. Jadi katakanlah nilai SPK 500 juta, ya kan? Dihitung sekitar 60%, berarti 300 juta dianggap sebagai agunan, Pak. Jadi kalau KUR kan agunannya 70% dari nilai kredit. Jadi ketika dia minjam kredit 500, berarti dia tinggal menambah sedikit lagi agunan, Pak. Karena SPK dianggap sebagai agunan. Tetapi KUR di Indonesia nggak bisa, Pak. Nggak dihitung nih SPK sebagai agunan. Nah, ini yang saya justru usulkan dalam revitalisasi KUR ini, agar nilai kontrak ini bisa dihitung sebagai agunan. Sepanjang pemberi kontrak ini kredibel lembaganya. Di poin itu kita mau tanya Ya. soal revitalisasi itu. Apa pentingnya harus diperbaiki itu? Pentingnya adalah, kan gini Pak, sebenarnya prinsip pemberian kredit adalah yang paling utama adalah namanya first way out Pak. Ada sumber pengembalian itu adalah dari usahanya Pak. Bukan jaminan tambahan. Tambahan itu second way out Pak. Ya. Jadi di dalam ketentuan OJK maupun Bank Indonesia dikatakan bahwa
yang paling utama adalah keyakinan bank dalam memberikan kredit. Itu yang paling utama Pak, keyakinan. Nah, keyakinan itu kan tentunya dilihat dari nilai sumber pengembalian, SPK-nya bagus nggak? Sehingga kalau mereka nggak yakin ya memang nggak usah dikasih dari awal Pak. Tapi kalau SPK-nya katakanlah dari pemerintah daerah atau dari Kementerian BUMN atau dari Kementerian Keuangan, katakan gini Pak, masa nggak percaya Pak dengan SPK-nya? Nanti kan tinggal dibuat standing instruction, lalu ketika ada pencairan langsung masuk ke rekening dipotong. Kan gitu Pak modelnya. Jadi, nah tapi itu nggak dihitung sebagai agunan, sehingga pelaku UMKM harus menyiapkan agunan tambahan 70% dikali nilai kredit. Misalkan kredit tadi 500 juta, berarti 350 juta. Bapak bayangkan Pak Hotman, seorang pengusaha kecil harus siapin agunan 350 juta. Boro-boro agunan 350 juta Pak, rumah aja masih kontrak. Nah ini yang memang harus kita revitalisasi Pak. Dan yang paling utama adalah memang para RM perbankan, para analis kredit harus dibekali dengan pengetahuan, dengan ilmu bagaimana membaca usaha yang baik Pak. Itu paling penting. Karena agunan pun nggak bisa dijual Pak. Pada saat kredit macet kur yang sampai dengan 100 juta, itu kan hanya dipegang Pak di bank. Ini nggak bisa dieksekusi secara hukum. Tetapi dalam proses sudah memberatkan. Ya, itu yang menjadi hambatan kenapa tadi Pak Menko Pemberdayaan Manusia Indonesia itu mengatakan bahwa kur masih sulit diakses. Jadi dari sisi produknya harus nyiapin agunan, kemudian juga disyaratkan agunan, padahal sebenarnya nggak perlu karena sudah dijamin oleh Askrindo dan Jamkrindo, tetapi masih disyaratkan agunan. Nah ini yang paling berat sebenarnya itu Pak, selain mungkin akses dalam proses permohonan, karena sekarang kan hampir semua perbankan masih istilahnya manual Pak. Sementara kita bandingkan dengan fintech, dia kan sudah pinjaman 1 menit cair. Ya Pak ya? Ya. Anda KTP cair. Walaupun dibatasi maksimum 50 juta ya. Nah, tapi secara proses, kalau orang misalkan dia pelaku UMKM, masuk satu bank BUMN yang mewah Pak, mungkin takut dia Pak. Wah, ini pasti mahal dan lain sebagainya. Sehingga perlu dipikirkan proses yang digital. Jadi akses digital. Nah, masalahnya apakah pelaku UMKM ini sudah literasi digitalnya sudah bagus atau tidak? Ya. Nah, maka itu peran seperti Apmikindo ini nanti akan melakukan edukasi kepada masyarakat pelaku UMKM, ya. Kemudian juga saya juga baru tahu bahwa KUR ini bisa kepada pekerja migran, Pak. Jadi kalau orang mau seperti kami ini, kebetulan saya sebagai ketua umum Lektoba Center, Pak, kami berencana mengirim beberapa orang dari Danau Toba, orang-orang yang kebetulan tidak mampu secara ekonomis, kita didik di satu LPK, lalu diberangkat bekerja di Jepang. Nah ini kan mereka nggak punya uang. Ternyata KUR bisa membiayai mereka, Pak. Tapi karena memang sifat KUR ini belum bisa agunannya dari kontrak yang mereka terima dari perusahaan Jepang, kembali mereka harus siapin agunan lagi, Pak. Sehingga nggak matching lagi. Nah inilah yang saya katakan KUR ini perlu direvitalisasi, ya, dan juga dari sisi prosesnya, ya, dari sisi agunannya, dan dari segi kompetensi para analis kredit kepada account officer di perbankan agar mampu membaca usaha-usaha yang dari sisinya berprospek baik, ya, ke depannya, kemudian juga dari sisi track record orangnya juga baik. Itu Pak, penting banget Pak. Jadi ngasih kredit itu adalah keyakinan, bukan pegadaian Pak. Bank itu bukan pegadaian. Kalau tadi seperti Bang Sahat bilang, kaum yang kerja di migran juga, pekerja migran itu juga punya kesempatan mendapat KUR. Iya. Bagaimana misalnya kita contohkan para pelaku UMKM yang di tanah air ini. Kita sebutlah dia UMKM di pertanian begitu. Ya. Tapi dia tidak punya dasar jaminan untuk mendapatkan KUR. Iya. Sebagai ahli manajemen risiko kan bisa dihitung barangkali ini, Pak. Bagaimana kita mengusulkan agar mereka juga diberi kesempatan, misalnya orang-orang yang di pertanian ini kan kita lihat dari panennya misalnya
Dia tidak punya tanah tapi mungkin kontrak tanah tapi berproduksi itunya, panennya begitu. Ini kan kesempatan untuk dibantu untuk memudahkan dan mengembangkan UMKM-nya begitu. Tepat sekali Pak Otman. Jadi memang kalau dilihat pertumbuhan kredit di KUR Pak ya, itu memang dari 4 sektor, sektor produksi, makanan minuman, pertanian dan peternakan, serta perdagangan, itu perbankan paling banyak ngasih perdagangan Pak. Oh, Dan yang paling tertinggal itu sektor pertanian dan peternakan Pak. Tumbuh tercapai hanya 14% tahun 2023. padahal nyata kan yang mereka kerjakan. Ya, Ya. mereka nyata. Memang kembali tadi Pak, pertama mungkin harus menyiapkan agunan tambahan. Yang kedua memang kemampuan dalam melihat prospek tadi Pak. Jadi memang begini, bicara mindset dia perbankannya. Memang saya juga paham waktu saya di bank, memang sangat ketakutan dengan NPL Pak. Begitu NPL, wah kita di audit ya kan. Kemudian juga pimpinan bank juga akan dipertanyakan bagaimana, kenapa nggak pakai agunan? Kembali seperti itu ya. Jadi ada ketakutan dari bank itu bisa kita sikapi karena memang produknya ini memang masih terlalu umum produk KUR kita. Makanya saya katakan ini perlu direvitalisasi, dibuat kredit khusus Pak memang. Harus khusus Pak. Dan lembaganya pun sebetulnya harus khusus Pak, banknya. Memang BRI katakan dia memang udah khusus ya, tapi kan dia bercampur dengan korporasi dan lain sebagainya, ya. Sehingga memang untuk pertanian dan peternakan ini betul yang Bapak bilang seharusnya memang dibekali Pak para analis kredit bisa membaca prospek ke depan bagaimana siklus income para petani. Contoh nelayan Pak, nelayan yang ada di Kepulauan Seribu Pak, dengan ketika ombak ada, ya, ketika musim tidak banyak ikan, mereka kan income-nya turun. Tapi ketika mereka musim panen, ikannya banyak, mereka akan dapat income yang gede. Nah, ini produk-produk ini harus didesain memang by sektor. Gitu, Pak. Jadi, sehingga perbankan pun nggak takut menyalurkan, karena memang sudah disiapkan produk yang sesuai dengan karakteristik daripada bisnisnya. Jadi, ini peran dari risk management sebenarnya, bagaimana melakukan satu identifikasi risiko, lalu mengukur risikonya, lalu kemudian membuat mitigasi risiko sehingga perbankan pun tidak terbebani NPL. Seperti itu, Pak. Kita tanya di Akmikindo Jakarta ini. Iya, Pak. Sebagai Ketua DPD Akmikindo Jakarta, Dr. Sahat kan perlu kita dengar juga gagasannya apa yang harus dilakukan pada semua anggota. Terkait tadi UMKM pertanian jelas tidak ada di Jakarta ya, karena Dinas Pertanian saja tidak ada di Provinsi DKI. Bagaimana harapan kita agar teman-teman UMKM sadar begitu pentingnya bergabung dalam organisasi, karena sepertinya banyak hal yang bisa termudahkan ketika seseorang misalnya dia seorang pelaku UMKM, dia sendiri untuk memperjuangkan nasibnya dibanding dia menjadi bagian dalam satu organisasi. Akmikindo misalnya, apa yang bisa ditawarkan Akmikindo bagi orang-orang yang bergabung di Akmikindo? Ya, betul Pak. Pertanyaan baik sekali Pak. Memang di Jakarta pertanian juga ada loh Pak. Ada ya? Kategori seperti kalau kita lihat kategori pertanian dan peternakan Pak, ikan Pak. Oke. Yang di Pluit ya, Jakarta Utara itu kan banyak Ya. Pak. Itu Perikanan, Bang? Ya, perikanan Oke. Pak. Ya, perikanan. Masuk kategori pertanian dia Pak, subnya itu. Nah, memang untuk seperti yang saya katakan tadi bahwa di dalam super mikro Pak, itu usahanya nggak dibatasi. Boleh baru mulai usaha asal ada satu pendampingan. Ada satu dia berada dalam satu komunitas penjamin seperti itu Pak. Nah mungkin Apikindo nanti akan mencoba membuat satu kesepakatan dengan perbankan, apakah perbankan swasta atau BUMN, sehingga nanti yang menjadi semacam induk daripada para UMKM ini adalah Apikindo. Ketika mereka menjadi anggota kita akan mereka nanti berikan pelatihan ya, sosialisasi bagaimana, misalnya contoh, kita akan minta bantuan bank untuk melakukan pelatihan bagi mereka mengenai bagaimana memanage
kredit misalkan, bagaimana menyusun laporan keuangan yang sederhana, itu nanti peran-peran Amikindo. Yang paling sederhana lagi, bagaimana Amikindo bisa membantu membuat NIB misalkan Pak. Atau ketika mereka ada, katakanlah mereka ada kasus hukum, digusur misalkan, karena padahal mereka memiliki legalitas misalnya. Kebetulan Amikindo kan memiliki lembaga bantuan hukum. Nah, nanti bisa sebagai anggota Amikindo, dia nanti berhak dilindungi oleh lembaga kita yang memiliki hak karena mereka telah terdaftar sebagai anggota Amikindo. Itu kurang lebih manfaatnya, Pak. Kalau koperasi dimanfaatkan organisasi juga untuk membantu para anggotanya misalnya. Kalau di Akmikindo kita contohkan koperasi Akmikindo itu bisa juga membantu modal dari para anggotanya. Apa yang bisa dilakukan? Atau memang agak sulit gitu? Oh bisa. Jadi KUR ini gini Pak, ada dua mekanisme Pak. KUR itu ada yang sifatnya lembaga keuangan langsung kepada debitur KUR. Tetapi ada yang namanya linkage Pak. Linkage itu artinya koperasi. Kebetulan kan Apikindo punya koperasi Pak. Koperasi yang anggotanya nanti adalah anggota Apikindo itu melakukan satu seleksi awal, kajian awal, sehingga katakanlah dapat 100 orang yang dianggap ini cukup memiliki prospek dan itikat yang baik. Nah, yang 100 inilah mungkin memohon katakanlah rata-rata 20 juta. Inilah nanti yang akan disampaikan ke bank. Bank nanti akan membiayai, memberikan kreditnya ke masing-masing sehingga nanti koperasi itu akan mendapatkan semacam benefit juga, ya. Tetapi ini yang namanya sistem linkage, Pak, kredit linkage program. Sehingga bank nggak perlu nyari sendiri, dia cukup datang ke koperasi, koperasi nanti yang menyalurkan. Itu namanya konsep linkage. Tetapi dalam konteks perjanjian kredit tetap antara bank langsung dengan debitur, bukan dengan koperasi. Kalau dengan koperasi itu channeling namanya. Jadi bank ngasih kredit ke koperasi, nanti koperasi yang ngasih pinjaman. Nah, koperasi Apikindo mungkin belum sampai ke sana, Pak. Paling sebatas nanti mungkin sebagai linkage. Kalau nanti memang perbankan memiliki kerjasama dengan Apikindo, koperasi Apikindo. Seperti itu manfaat nanti menjadi anggota Apikindo atau menjadi anggota koperasi Apikindo. Bagaimana Pak Sahat kalau misalnya seorang UMKM juga selain tadi pentingnya kita sudah dengarkan tadi penjelasannya, pentingnya menjadi anggota di satu organisasi UMKM seperti Akmikindo. Tapi rekomendasi orang-orang yang dekat juga misalnya seperti Dr. Sahat karena di bank dulu barangkali sangat mudah untuk memberi rekomendasi untuk orang-orang yang dikenal memulai usaha begitu. Ya, betul. Memang perlu kompetensi pengurus Apikindo yang yang bisa katakanlah memberikan rekomendasi memang juga harus di-upgrade. Kan memang Apikindo rencana juga melakukan pelatihan internal juga, Pak. Contoh, kita kan sekarang akan menawarkan kepada pengurus ataupun anggota untuk mengikuti pelatihan dengan biaya masing-masing, sehingga dia punya kompetensi atau kemampuan untuk melakukan assessment terhadap usaha UMKM. Jadi kita pun sebagai anggota asosiasi harus meningkatkan pengetahuan, knowledge dan skill-nya sehingga mampu membaca atau menganalisis mana pelaku usaha UMKM yang layak kita rekomendasikan. Seperti itu, Pak. Harus, Pak. Jangan nanti yang kita rekomendasikan malah macet. Mungkin semacam resume dari bingkai perbincangan kita, karena kita dibatasi waktu. Iya. Kalau usaha, apa yang kita bisa dapatkan resume dari perbincangan kita ini? Ya, saya mengusulkan kepada pemerintah dan kepada perbankan agar melakukan revitalisasi produk KUR, ya, baik yang super mikro, mikro dan kecil. Apa saja yang perlu direvitalisasi? Yang pertama masalah jaminan, ya. Saya mengusulkan agar nilai kontrak yang kredibel pemberi kontraknya itu bisa dihitung sebagai agunan, Pak. Sehingga handicap atau kesulitan pelaku usaha UMKM maupun ekonomi kreatif maupun migran, pekerja migran itu bisa teratasi. Jadi kontraknya dijadikan sebagai nilai agunan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah perspektif perbankan memang harus mampu menganalisis mana yang punya prospek usaha, Pak. Jadi
Bank Indonesia umumnya melihat rekam jejak masa lalu, Pak. Past performance-nya, laporan keuangannya. Padahal UMKM jarang yang punya laporan keuangan kan. Sehingga bagaimana dia melihat ke depan. Nah, contoh Pak, di Korea itu mereka menggunakan data-data yang big data. Seharusnya memang sudah mulai diterapkan big data sehingga tahu data-data, kan sekarang sosial media Pak. Pelaku UMKM kan sekarang punya sosial media. Nah, jadi menggunakan big data sehingga proses analisis lebih cepat. Itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah suku bunga. Menurut saya suku bunga 3% masih tinggi Pak. Kenapa? Karena pemerintah sudah mensubsidi 15%. Harusnya bank nggak menghitung 18%. Kan 18 pasti bank terima. Ya, kita bandingkan dengan fintech lebih rendah. Harusnya bunga itu bisa diturunkan di bawah 3%. Kemudian gini Pak, kan kur yang mikro, ketika dia meminjam yang kedua, bunganya naik. Padahal kita tahu kalau tahun pertama lancar, harusnya kan dia resikonya lebih rendah. Harusnya bunganya turun justru Pak. Ini kok bunganya naik. Jadi kami mengusulkan agar bunganya paling tidak stop, jangan naik. Ini kan naik Pak, dari 6, 7, 8 sampai 9. Itu dari segi bunga Pak. Dari sisi proses ya, untuk yang super mikro ataupun mikro seharusnya memakai digital, lebih mudah ya, lebih mudah. Lalu kemudian yang keempat adalah, ini penting sekali Pak. Saya sampai saat ini belum melihat ada bank yang melakukan onboarding atau pelatihan kredit kepada pelaku UMKM. Padahal di bank itu anggaran pelatihan cukup besar kan. Nah, kami mengusulkan, Apikindo mengusulkan agar ada kebijakan bahwa bank menyiapkan aktivitas ataupun anggaran untuk memberikan training pelatihan kepada pelaku UMKM. Kalau bank mungkin nggak mampu, nggak ada orang untuk melatih, serahkanlah kepada Apikindo misalkan. Ya, Apikindo atau asosiasi lain yang memang memiliki kompetensi untuk melatih mereka. Dan kita Apikindo sekarang sedang menyiapkan juga semacam LSP Pak, lembaga sertifikasi. Ya, jadi artinya Apikindo sudah siap, sedang dalam proses persiapan diri agar mampu menjadi partner daripada perbankan pemerintah maupun perbankan swasta untuk mengikuti kebijakan onboarding ya, tanpa harus membebani operasional bank, sehingga serahkanlah kepada mitra. Kalau di negara di luar Pak, di Korea, di Malaysia, itu partnership antara asosiasi swasta dan perbankan itu sangat akrab. Kami berharap Pak, ke depan ya Apikindo bisa dipercaya sebagai partner daripada bank-bank, khususnya bank BUMN mungkin ya, yang punya misi, sehingga dan kami pengurus juga kebetulan memang punya background perbankan juga, punya background risk management. Jadi yakinlah bahwa yang menjadi anggota Apikindo akan mendapatkan nanti semacam benefit yang mendorong mereka usaha menjadi maju. Kurang lebih seperti itu Pak. Ada terlewat tadi Pak. Ya. Saya dengar Abang juga punya gagasan di kawasan Danau Toba, karena Abang juga punya komunitas atau Lektoba Center ya. Iya, yang mengurusi Danau Toba. Betul. Kenapa ke depan untuk kaitannya juga ke UMKM? Ya, nanti kalau UMKM mungkin lebih ke arah UMKM di sektor pariwisata Pak. Ya, yang kedua pengiriman ini Pak, karena di sana sekarang karena tourism turun Pak, banyak terjadi kemiskinan Pak, banyak pengangguran. Makanya Lektoba Center sekarang berusaha ya mendidik ya. Kami bukan mendidik sih, mendidik adalah LPK yang mendidik, tapi untuk modalnya kami berikan beasiswa. Ya, nah ini memang kami punya kemampuan terbatas. Ya inilah kami harap nanti masyarakat Danau Toba yang punya kemampuan, punya rezeki lebih, bisa juga memberikan satu perhatian terhadap SDM di kawasan Danau Toba Pak. Seperti itu. Lembaga-lembaga pelatihan kerja LPK ya? Ya, LPK yang ada di kabupaten itu perlu diberdayakan ya? Diberdayakan, betul. Seperti itu Pak. Terima kasih Dr. Sahat Siombing. Demikian sahabat Apikindo TV bincang-bincang kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih Pak. Berapa lama? Lama juga ya? 40 menit Pak. Oke lah itu. Soalnya ini masalah penting ini. Karena pemerintah pun